Assalamualaikum. Ini kelas 12 kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kepada anda semua dipersilahkan untuk memungut sampah yang ada di sekitar meja kalian, dan tolong rapikan mejanya ya sekalian, biar nanti kita belajar lebih nyaman gitu kan. Udah? Baik. Sebelumnya ibu minta tolong kepada Kosma untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Kosma. Siapa di sini Kosmanya? Silakan. Nah, ibu absen dulu ya. Adek, Dayat, Kipa, rajin-rajin ya anak ibu di kelas ini. Semuanya pada hadir. Alhamdulillah. Ibu akan mau menanyakan sama kalian sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini. Siapa yang masih ingat pelajaran kita di minggu kemarin? Ayo, siapa? Angkat tangan, ayo. Angkat tangan. Siapa yang masih ingat pelajaran kita di minggu kemarin? Ayo. Kok nggak ada yang ingat? Kalian nggak belajar di rumah? Terus kerjaan kalian di rumah ngapain? Ibu kan udah bilang semalam kalian harus belajar, soalnya kan minggu depan kita mau ujian gitu. Kalau kalian nggak belajar, gimana nanti kalian jawab soal yang ibu kasih? Ada yang ingat enggak? Baik, karena kalian nggak ada yang ingat, ibu akan memperjelas sedikit materi kita di minggu kemarin ya. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang pengertian kewirausahaan, yang sebagaimana artinya proses-proses menciptakan seseorang agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Dan yang kedua tentang tujuan seorang wirausaha meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, membudayakan semangat, sikap dan perilaku. Dan yang ketiga manfaat seorang wirausaha ini meningkatkan produktivitas, menciptakan teknologi. Maaf. Baik, rasa ibu udah cukup ya, udah jelas kan? Kalian udah ingat kan? Udah ingat? Udah? Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi baru ya. Silahkan anak-anak semua buka buku halaman 47. Udah nampak? Udah? Ada udah nampak? Udah? Udah ya? Baik. Kepada anak-anak semua, tolong lihat ke depan. Ibu akan membahas tentang materi kita di pagi hari ini, yaitu tentang yang pertama, perilaku wirausaha. Sudah nampak? Ya, yang kedua, sikap perspektif. Maaf, salah sedikit. Prestatif wirausaha. Coba baca ya yang nomor 3. Keberhasilan. Lebih keras lagi. Seorang wirausaha. Yang keempat apa lagi? Apa nak? Ya, kegagalan seorang wirausaha.
seorang wirausaha. Jangan ikut di belakang. Hadap sini. Udah jelas? Kalian udah nampak yang ibu tulis tuh? Udah? Cut. Kan di sini udah menuliskan 4 sub materi atau 4 sub poin yang akan dibahas di pagi hari ini. Tapi yang pertama ibu akan membahas dulu tentang perilaku seorang wirausaha. Jadi di sini perilaku seorang wirausaha itu orang yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko, misalnya rugi atau kegiatan usaha tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ibu akan mengambil contoh sedikit ya. Di sini kan misalnya nanti anak-anak sekalian mau jadi seorang wirausaha. Jika terjadi kegagalan di dalam usaha yang kita buat atau tidak berjalan seefektif mungkin, kalian itu tidak boleh mengeluh, tetapi kalian harus tetap semangat untuk menjalankan usaha kalian dan lebih giat lagi belajar untuk bisa meningkatkan produktivitas kewirausahaan kalian itu. Dan yang kedua, di sini ibu akan membahas tentang sikap prestatif wirausaha. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan sikap prestatif? Ada yang tahu? Silahkan. Ada? Baik, karena kalian nggak tahu, ibu akan menjelaskan sedikit. Di sini maksudnya seorang pekerja memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaannya atau tugasnya dan setiap saat pekerjaan tidak lepas dari pikirannya. Maksudnya di sini, jika kita menjadi seorang wirausaha, kita harus harus berkomitmen tinggi. Maksudnya harus pikiran kita itu harus lebih matang ke atas dan memikirkan visi dan misi tujuannya supaya wirausaha kita ini dapat berkembang, dapat misalnya contohnya kayak gini. Seorang wirausaha itu kan misalnya produk yang dia butuh udah terkenal di Indonesia, terus dia berpikir kemana caranya supaya produknya bisa tersebar ke luar negeri dan sebagainya. Menurut ibu begitu ya? Udah paham? Ada yang ingin bertanya silakan. Sebelum ibu lanjut ke materi selanjutnya, silakan untuk bertanya. Siapa? Silakan. Ada? Ada tak? Baik. Selanjutnya nomor 3 ini keberhasilan seorang wirausaha. Jadi di sini keberhasilan seorang wirausaha itu ada dibahas 3 poin. Yang pertama kerja keras, yang kedua tekun, yang ketiga memiliki sikap serius. Jelas ya? Kalau misalnya kalian nanti jadi seorang wirausaha, kalian harus bisa bekerja keras, tidak bermalas-malas. Maksudnya kalian sudah mendapatkan kayak penghasilan cuman sedikit aja sih, untungnya kalian udah bangga gitu. Tidak kayak gitu yang dibilang kerja keras. Kalian itu harus memikirkan cara bagaimana meningkatkan keuntungan yang lebih dan menjadi orang-orang pun tertarik dengan wirausaha yang kalian buat itu. Dan yang kedua tekun. Jelas ini agak sama dengan kerja keras ya. Tekun ini harus kita rajin gitu, tidak malas-malasan untuk menjadi seorang wirausaha atau membuka usaha, supaya usaha kita itu bisa berjalan seefektif mungkin. Dan yang ketiga memiliki sikap serius. Nah, di sini kalau kita mau menjadi seorang wirausaha, kita harus memiliki sikap serius, harus memikirkan matang-matang tentang perencanaan kita saat kita mau melakukan membuka wirausaha, atau kita harus memikirkan planning yang akan kita buat supaya nanti wirausaha yang kita buat ini sesuai yang diharapkan. Baik, dari penjelasan ibu yang ketiga poin ini, yang pertama perilaku wirausaha, yang kedua sikap prestatif wirausaha, yang ketiga keberhasilan seorang wirausaha. Dari penjelasan ibu yang 3 poin ini, siapa yang mau bertanya silakan. Sebelum ibu yang akan bertanya sama kalian nanti, silakan tunjuk tangan. Udah paham? Udah?
Baik, karena kalian sudah paham, sekarang giliran ibu yang bertanya sama kalian. Jadi, ibu akan bertanya sama kalian, sebutkan atau berikan contoh tentang perilaku seorang wirausaha yang baik dan cocok untuk dicontoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan. Bagus, kasih aplaus. Nah, sekarang ibu rasa kalian udah paham ya tentang seorang wirausaha ini, karena minggu kemarin juga kan kita udah bahas tentang wirausaha. Jadi ibu akan menyuruh kalian mengerjakan tugas yang ada di halaman 48. Di situ tadi ada 3 soal. Jadi kalian kerjakan, mana tahu nanti kan nggak selesai, atau tapi waktu ini masih panjang lah. Itu nanti selesai, ibu tunggu atau ibu beri waktu 15 menit. Setelah itu nanti kalian presentasikan satu persatu di depan kelas. Silakan. Udah tahu soal yang mana? Ya, halaman 47 ya. Ya. Ibu tunggu ya 15 menit. Udah ada yang selesai? Silakan maju. Oh, kalau belum selesai ya udah besok minggu depan aja lah dikumpul ya. Soalnya kan waktu juga udah mau habis nih. Guru lain juga mau belajar kan? Ya. Baiklah, minggu depan aja dikumpul ya tugasnya. Baik. Ibu sebelumnya ibu minta maaf sama kalian dimana ada kata-kata ibu yang salah atau menyinggung hati kalian. Ibu minta maaf. Ibu akhiri pertemuan kita di pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kalian jangan lupa ya belajar di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.